Nggak direkam. Oke, jasa rumah sakit inputnya apa? Yang pertama pasien ya. Pasien. Kemudian jangan berpikir bahan baku ini. Pasien inputnya. Kemudian apa? Yang kedua dokter. Yang ketiga paramedis ya. Paramedis. Pendaftaran dan sebagainya termasuk perawat ya. Prosesnya apa? Perawat. Prosesnya apa? Mulai dari pendaftaran, kemudian apa? Diagnosa, setelah diagnosa bisa dikasih obat, atau bisa dirawat, atau bisa dioperasi. Outputnya apa? Outputnya jadi sehat. Outputnya betul, bisa pasien yang tadinya sakit menjadi sehat, atau bisa juga apa? Pasiennya tetap sakit atau nambah meninggoy. ya. Jadi itu disebutnya side produk yang tidak diinginkan. Jadi ada core produk utamanya adalah pasien sembuh, kemudian side produknya adalah pasien tetap sakit. Sama nggak semuanya ya. Jadi dalam kehidupan ini sudah sunatullah ya. Tidak ada produktivitas yang 100% atau efisiensi 100%. Contoh tadi pabrik tahu. Kedelai masuk 100 kilo inputnya, diproses tidak menghasilkan tahu 100 kilo, bisa jadi cuma 60 kilo. Sisanya apa? Side produk ya, limbah tahu. Walaupun nanti bisa dimanfaatkan jadi oncom misalnya ya, atau pembalut kan itu tetap ya namanya side produk. Ya. Gagalnya lah istilahnya seperti itu ya. Nah jadi seperti itu. Nah sehingga tadi ketika dalam kasus jasa tetap ada input, proses, output, ada transformasi ya dari input menjadi output. Tapi tidak dikatakan produksi. Kelihatan nggak ada produksi di rumah sakit? Nggak ada ya? Ada. Nah, karena tadi ada alur pelayanan mulai dari prosesnya ya pendaftaran gitu ya. Kemudian cek lab dan sebagainya, diagnosa, periksa dokter, kemudian nanti ada yang dikasih obat, ada yang dikasih dirawat, atau ada yang dioperasi. Jadi apa di situ? Atau kampus lah, sekolah ya. Nah, di situ ada mahasiswa, ada dosen, ada tenaga kependidikan ya, bagian apa dan sebagainya, TU, kemudian ada proses mulai dari pendaftaran, pembelajaran, penjadwalan dan sebagainya, kemudian nanti outputnya misalnya sarjana ya, prosesnya lama misalnya 4 tahun. Nah jadi namanya apa dong? Namanya jangan produksi, namanya operasi ya. Jadi kenapa di sini dikatakan manajemen produksi operasi? Sebetulnya istilah umumnya adalah operasi ya. Kalau suatu perusahaan berjalan, melakukan kegiatan rutinitas berjalan, itu disebut beroperasi ya, beroperasional. Nah, tapi khusus untuk yang produknya barang itu disebutnya produksi. Jadi produksi dan operasi itu kurang lebih sama pengertiannya ya. Hanya biasanya kalau operasi itu disematkan kepada jasa, walaupun operasi umum ya. Produksi juga bisa dikatakan operasi ya. Kemudian, nah tapi kalau dari produksi tidak bisa untuk jasa gitu. Jadi operasi itu umum. Nah makanya inilah sekarang sudah paham ya apa perbedaan produksi dan apa perbedaan operasi. Sama-sama transformasi input menjadi output. Tapi seperti input, kemudian ada proses, kemudian output. Nah, bedanya kalau operasi itu untuk yang outputnya jasa, kalau produksi biasanya digunakan untuk istilah yang outputnya berbentuk barang ya. Karena tadi ada berwujud ya.
dapat mengakibatkan perpindahan kepemilikan, bisa ada rantai distribusi gitu ya. Versi. Nah, operasi itu luas. Bisa ketika distribusi juga dikatakan operasi lebih umum gitu ya, lebih umum. Jadi mencakup jasa, mencakup barang dan sebagainya ya. Nah, nanti kita lihat nanti di bahasan berikutnya apa sih sebenarnya definisi operasi ini gitu ya. Nah, ada yang lebih luas lagi nanti apa bedanya dengan produksi susah. Operasi dengan produk itu sama ya. Nah, cuman produksi lebih spesifik kepada yang outputnya. Nah, ya. Nanti bedanya kalau operasi itu dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Anjay. Ada kau tapi. Terbalik. Oke, sekarang sedikit lagi. Ini misalnya nih. Misal yang belum contoh siapa? Iqbal Pak Iqbal. Iqbal udah. Iqbal udah Pak. Irsan misalnya ya. Irsan pengen bisnis. Nah ini cara menentukan produk ya, memilih produk. Aduh saya pengen bisnis nih. Bisnis apa ya? Berarti kan produk apa yang mau dihasilkan, yang mau ditawarkan, yang mau diproduksi, yang mau dioperasionalkan. Kalau jasa berarti yang dioperasionalkan, kalau barang berarti diproduksi. Nah, bagaimana kita memilih ketika kita mau bisnis, bagaimana kita memilih produknya? Apakah barang atau jasa yang mau ditawarkan atau dioperasionalkan atau diproduksi? Kalau barang apa, kalau jasa apa, gitu ya. Nah, coba bagaimana cara memilih produk? Kan kita bayangkan aja, kita mau bisnis. Kita kan bingung ya. Aduh, mau bisnis naon ya gitu ya. Mau menawarkan Bingung, Pak. apa, mau memproduksi apa atau mengoperasikan apa kalau jasa ya. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, gimana caranya kita memilih produk? Patokannya patokan awal aja. Pasar. Kalau Melihat kondisi pasar. melihat kondisi pasar, siapa barusan? Rian. Irsan melihat kondisi pasar. Jadi kalau kata Irsan, saya pengen bisnis, memproduksi sesuatu atau mengoperasikan sesuatu yang tidak ada saingannya gitu, San, betul San? Yang saingannya lebih minim ya. Yang apanya? Saingannya lebih minim, keuntungannya lebih besar lah. Saingannya minim, keuntungannya besar. Boleh nggak kita ketika mau berbisnis, mau terjun ke bisnis nih, kita memilih produknya itu, saya pengen memproduksi atau menawarkan atau menjalankan bisnis yang tidak ada saingannya. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Jadi pasti semua hal ada saingannya sih. Oke, sekarang saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Siapa nih yang? Bella, Pak Bella. Jangan ntar aja Bella mah. Ntar di Topik Nanti Bel nanti. topik, Pak. Personal Bel. Tadi saya kelihatan nih. Tasya Pak, Tasya. Opik udah belum opik? Topik, Pak. Opik ya. Oke. Tertib. Oke, misalkan aja opik ya. Tertib. Opik ceritanya nih ya, mau diperhatikan. Opik ceritanya baru saja hijrah dari Papua. Subhanallah. Kalau mantap. Oke, udah nyambung. Apa? Opik ceritanya baru saja hijrah dari Papua. Papua ya. Ilin. Nah, aduh, ini azan kita dengerin dulu aja lah ya.
istirahat dulu. Bener Pak. Kita dan dulu Pak. Atau ginilah, Ya, Pak. kita bahas bagaimana pemilihan produk ini. Kita lanjutkan pembahasannya minggu depan ya, minggu depan. Ya, Nanti Pak. kita diawali dengan Zoom lagi. Kita Ya, bahas Pak. dulu. Nah, nanti silakan dicek di Google Classroom ya. Nanti saya mau nge-share nih. Nge-share ada pilihan ya, apa saja kira-kira yang bisa dijadikan patokan pertama kali dalam memilih produk. Kita bahas minggu depan ya, insya Allah. Pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah di Google Classroom saya share RPS kita ya, rencana pembelajaran semester, dan nanti mungkin ada sedikit materi ya, seperti itu. Oke, Oh, iya. baik. Saya kira sekian ya. Itu di belakang Bella siapa? Iya. Bunda. Enggak, Tifa enggak. Oke, saya rasa pertemuan pertama kita Bel atau Bel, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu Bela can depan. mandi bajan eta keneh. Cek terus kalau ada tugas di Google Classroom ya, atau grup Siap. kepoin terus. Siap. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Persib. Kenalin Bel, kenalin.